Dijual dengan harga 39.700.000-an. Bagi kaum mending kayak gua, gimana ya? Apakah mending beri WR atau mending beri motor 150cc trail lainnya di kelasnya? Oke, gua akan bahas video ini kelebihan dan kekurangan serta bagaimana menurut kaum mending kayak gue ini motor WR ini. Oke, saat ini di Indonesia sendiri ada 3 motor 150cc trail ya yang memang cukup banyak minatnya, yaitu adalah CRF 150L, terus ada KLX 150 dengan 3 trimnya, ada yang versi S, terus dia juga ada yang versi standar, dan terakhir ada yang versi SE-nya ya. Dan terakhir adalah Yamaha WR ini. Kita bahas si Yamaha WR ini ya. Jadi sebenarnya sih untuk Yamaha WR ini ya tentunya kalau ngomongin trail di kelas 150cc jangan berharap banyak cuy. Namanya aja WR ya, bukan trim tertinggi dari suatu motor trailnya Yamaha. WR ini memang sesuai dengan namanya weight ratio, memang ada satu motor jenis trail yang dikeluarkan oleh Yamaha, tapi dia itu lebih ke dual purpose, dalam artian dia bisa digunakan di jalan raya, tetap bersahabat juga, durability-nya bagus, tapi juga dia bisa dipakai untuk terabasan, dalam kurung terabasan ringan ya, bukan yang ekstrim atau buat kompetisi. Kalau motor kompetisinya Yamaha untuk trail atau motor cross ya kalian tau lah, ada Yamaha YZ yang harganya mungkin 3 kali atau 4 kali lipat dari si motor ini. WR memang udah terkenal dengan motor yang untuk jalan raya dan juga tentunya untuk terabas ringan. Nah, makanya untuk segala fiturnya ya tentunya masih standar ya gitu. Oke, di harga 39 juta kita udah dapat mesin motor 155cc yang merupakan mesin yang sama atau identik dengan Yamaha Vixen dan juga R15. Intinya motor 150cc Yamaha ini sama semua, tapi dengan ada beberapa perombakan di sisi engine, tentunya disesuaikan dengan karakteristik torsi yang lebih besar. Gue cukup puas ketika nyoba motor ini karena motor ini tuh dia ngisi banget tenaga bawah sama atasnya, karena menurut gue sih motor yang paling canggih ya, dia udah ada sistem PVA gitu kan, bawah sama atasnya tetap ngisi, plus dengan percepatan 6 speed itu kerasa banget. Kalau kalian yang memang suka bener-bener di dua alam, dalam artian cepet lah gitu, kalian udah nyiapin ban trail, terus juga kalian udah nyiapin ban supermoto, ketika kalian mau dipakai motor yang di jalanan biasa bisa banget ya, kepake banget itu 6 speednya tuh kepake banget, enak. Dan kalau kalian bisa dipakai untuk terabasan atau yang agak-agak sedikit off-road, bisa juga ini, tinggal kalian ganti dengan ban seperti ini, kerasa banget lah gitu, bener-bener motor yang multifungsional. Terus selanjutnya dari desain ya, kalian bisa lihat lah ini, gagah banget cuy. Gua nggak tahu kenapa paling suka liatin WR tuh dari sisi belakang kayak gini, kelihatannya tuh keker sama kokoh ya. Kenapa bisa kayak gini? Tentunya ini tidak terlepas dari adanya radiator samping. Jadi si WR ini dari ketiga motor lainnya adalah motor yang punya radiator. Tentunya pendinginan cairan ini lebih bagus sekali mendingan mesin dan membuat kesan gagah pada motor karena adanya radiator yang disimpan di motor ini. Ada fan-nya juga loh ya, ada satu fan-nya juga di motor ini untuk mendinginkan radiatornya. Sehingga kalau kalian naik motor ini lalu pindah ke CRF atau KLX atau sebaliknya, itu akan ngerasa motor itu satu motor yang besar cuy, motor yang gagah banget gitu. Nggak tahu kenapa ini nilai plus banget sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut kalian gimana ya? Dan desainnya pun unik gitu kan, mesinnya unik gitu, dengan radiator, sayap atau rahangnya jadi besar, dan tentunya untuk keseimbangan sehingga knalpotnya dipasang di sebelah kiri, karena di kanan kan udah ada radiator ya pendingin cairan. Kalau dipasang di kanan mungkin nanti akan berat sebelah motornya. Terus selanjutnya untuk secara build quality atau materialnya pun menurut gua ini paling bagus lah ya. Jadi untuk motor trail di kelas 150cc ini
Gua ngerasa KLX sama WR tuh mempunyai kualitas material yang sama-sama bagusnya. Jadi gue coba lah buat kedua motor mereka. Gua nggak bisa ngomongin CRF karena aduh kerasa itu dari standarnya. Coba kalian standarin motor CRF aja, kalau kalian nggak ngerasa goyang berarti itu kualitasnya bagus. Tapi yang gue rasain tuh selalu ya naik motor CRF tuh kenapa ya, pas distandarin apalagi bannya ganti tuh goyang juga kayak mau jatuh. Tapi motor ini kokoh, bener kokoh, kalian naikin dari sisi stang pun kuat. Good job buat Yamaha. Last dengan harga 39 juta, ini dalam artian kan beda hampir 2.400.000-an atau 4 jutaan ya sama motor CRF, atau beda-beda tipis sama KLX. Bagi gue komandang mending, gue sih akan pilih Yamaha WR. Karena terlepas dari itu semua, dari isu-isu produk gagal, gue ngerasa puas dengan motor ini. Power dapat ya kan, salah satu tertinggi di kelasnya. Canggih dapat juga ya kan. Terus ya tentunya bertenaga dan udah kayak fitur lengkap gitu. Ya cuman memang kurangnya ada di sisi suspensi aja ya, dia belum inverted fork atau upside down. Ya cuman ganti aja lah, kalian tinggal nambah 5 juta. Mungkin alasan Yamaha tidak menambah si upside down di motor ini karena secara fungsi dan juga tentunya untuk menghemat biaya produksi juga ya dibanding dengan upside down. Tapi ya tentunya meskipun masih biasa, ini si suspensinya itu sudah besar ya, 37 mm.